Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sebangsa setanah air yang saya cintai, kali ini kita akan mendengarkan nasihat daripada Cak Islah. Karena begitu penting kita melihat dari mana kita mendengarkan nasihat itu terkait dengan jaringan terorisme. Inilah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menyikapi bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar di Bandung, saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk ingin membinasakan orang lain. Seperti fatwa dia tentang jihad istishhadiyah. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini dikritik ulama Mesir. Jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri. Itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Mohon hentikan ini karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Fatwa-fatwa yang Anda sampaikan itu justru membuat Islam ini semakin berkesan identik dengan aksi terorisme. Apapun ajaran Anda, apapun tafsir yang Anda pegang, tolong jangan giring kami kepada arah kebencian, caci maki, kekerasan yang justru ingin memberikan kebinasaan-kebinasaan kepada orang lain, termasuk menghalalkan darah orang lain atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Betul-betul ini akan menggiring umat kepada arah perpecahan dan pertikaian. Jangan kemudian atas nama tafsir-tafsir Anda sendiri, kemudian Anda memberikan anjuran-anjuran dan memberi penegas, legalisir terhadap umat untuk melakukan aksi-aksi bom bunuh diri seperti yang terjadi di Bandung hari ini. Mohon hentikan itu kalau Anda memang mengaku sebagai seorang pendakwah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video tadi yang telah dijelaskan oleh Cak Islah. Dari video tadi bahwa kita ini bisa terbuka pikiran kita. Kenapa? Karena jangan sekali kita menilai seorang itu karena berbalut agamanya, bajunya. Tetapi kita perlu juga perlakuan kita, akhlak kita. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan jaringan terorisme. Ini kan bisa disebarkan juga oleh para ustadz yang anti terhadap negara ini, yang mau mengganti sistem daripada negara Pancasila ini menjadi sistem negara khilafah seperti apa yang mereka inginkan. Sehingga di sini dalam video tadi bahwa Ustadz Abdul Somad juga ini harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia pernah katakan terhadap media. Sehingga apa? Sehingga masyarakat ini tidak hanya paradigmanya itu ke hal-hal seperti itu. Ke mati dikit-dikit, mati syahid dikit-dikit ini. Sehingga dampaknya ini terhadap masyarakat. Nah, jadi tolong, kalau Anda merasa ustadz, kalau Anda merasa pendakwah, tolong jangan giring kami kepada terhadap seperti itu. Sehingga berpikir masyarakat itu seolah-olah itu yang paling benar. Tidak. Namun perlu dihimbau bahwa untuk masyarakat, tolong kalian melihatlah di manakah Anda semua ini mendengarkan nasihat daripada apa yang Anda inginkan. Jangan sampai mendengarkan ustadz-ustadz yang dikit-dikit mengajak jihad, dikit-dikit jihad bisa bila, dikit-dikit mati syahid. Ini kan Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Dari pernyataan Cak Islah tadi itu kita sudah mengetahui Islam itu yang sangat ramah, yang mengajarkan
saling menghormati. Jangan sampai ustadz-ustadz memprovokasi masyarakat untuk melakukan, sehingga apa? Sehingga banyak terjadi yang namanya terorisme ini. Ini tolong ini, jangan rusak negara ini. Negara kita ini sudah diperjuangkan oleh pahlawan kita, sementara kita ini tidak mau menjaganya. Tolong. Terhadap kelompok-kelompok radikal, kalau Anda tidak mau hidup di Indonesia, ya lebih baik keluar. Keluar ke mana? Agar kalian mau berjihad itu, silahkan berjihad. Jangan di negara Indonesia ini. Jangan menganggap ketika ada orang non-muslim, kita katakan mereka itu kafir kayak gini. Mereka tidak mau dikatakan seperti itu. Dalam Bahasul Masail NU itu sudah dijelaskan, ketika ada orang kafir itu tidak boleh dipanggil orang kafir, harus dipanggil dengan non-muslim. Mereka sama seperti kita di rakyat Indonesia, saudara, senegara ini sama diperlakukan oleh pemerintah sama. Oleh karena itu, tolonglah jangan usik-usik hal-hal seperti itu, agar masyarakat selalu terjaga. Tolong Ustadz Abdul Somad ini coba dipikirkan. Mungkin karena ini Singapura menolak Anda masuk ke sana. Agar apa? Agar takutnya nanti di sana bahwa masyarakatnya terprovokasi dengan omongan-omongan Anda. Kemudian yang ketiga, terhadap Pak Mahfud MD. Tolong Pak Mahfud MD, ini kan sering terjadi ini. Tolong dituntaskan ini. Jangan sampai terjadi lagi ini. Ini sudah sering sekali terjadi. Tolong pemerintah, aparatur hukum yang mempunyai otoritas di mana saja, tolong diperhatikan terorisme ini. Jangan sampai merusak negara ini. Kalau aparat hukum dibiarkan habis dimakan oleh terorisme, habis dibom. Kalau dibiarkan, kalau tidak dibuatkan hukum yang sangat berat, peraturan yang sesuai, yang bisa mengarahkan mereka agar mereka ini berhenti berpikir terorisme radikal, ini sangat membahayakan. Kalau seperti ini, negara kita ini mau jadi apa? Kalau nanti dirongrong oleh kelompok-kelompok radikal ini, kalau para otoritas tidak mampu mengeksekusi orang-orang seperti ini, biarkan kami rakyat yang turun. Untuk apa? Untuk mengusir mereka ini. Kalau sudah tidak mau atau tidak mampu atau takut, biarkan rakyat yang bergerak. Jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi. Ini sangat membahayakan bagi negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita sudah hidup bertoleransi, kita sudah hidup saling menghargai. Sementara kelompok-kelompok radikal ini, kelompok terorisme ini merusak sistem yang ada di pemerintahan ini. Islam tidak mengajarkan caci maki. Islam tidak mengajarkan dikit-dikit jihad. Kenapa Nabi perang? Karena apa? Karena dia sudah tidak mau dikasih tahu para saat kafir Quraisy. Namun apa? Dilakukan, dinasehati dulu. Tapi ini sudah kebablasan. Ini belum aja nasihat, langsung main jihad-jihad. Kita perlu mengetahui etika-etika kita. Mengatakan seperti itu, apa dampaknya. Ketika kita mengatakan seperti ini, kita lihat dulu apa dampaknya. Jangan sampai kita menasihati orang, sementara dampaknya itu membuat mereka itu berpikir menjadi orang terorisme yang ingin merusak ini negara ini. Jadi tolong kepada Pak Mahfud MD, Menko Polhukam,
supaya ini diperhatikan betul. Tolong jangan cuma sebatas nasihat, tapi tolong buatkan peraturan-peraturan yang sesuai sehingga mereka ini takut, tidak berani. Kalau lama lawan dibiarkan seperti ini, takutnya nanti negara ini mereka rusak. Para pahlawan kita memperjuangkan Indonesia ini tidak dengan semudah membalikkan telapak tangan, tidak. Namun mereka berkorban, memperjuangkan dengan darah daging beliau-beliau. Sehingga apa? Sehingga kita tugas ini, kita hanya menjaga kesatuan ini dengan kita hidup bertoleransi. Makanya tolong kepada dihimbau sekali lagi agar masyarakat jangan sembarangan dimana mengambil nasihat, tapi tolong dilihat epistemologisnya, tolong dilihat latar belakang ustadz yang jangan-jangan dia radikal nanti, kemudian dia ingin mendirikan sistem khilafah. Itu jangan. Kita ini sudah jelas ideologi kita Pancasila, kita bernaung di sana, diatur oleh Undang-Undang 1945 yang sudah dipikirkan oleh para pejuang kemerdekaan. Kita jangan sampai melakukan aksi-aksi terorisme. Itu tolong pada Pak Mahfud MD agar ini diselesaikan. Jangan biarkan, jangan sampai rakyat turun untuk menyelesaikan ini. Ini bahaya juga. Oke, salam cinta NKRI. Salam NKRI harga mati. Saudaraku seperjuang setanah air yang saya cintai. Begitulah kura-kura.